Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salas Barusarofi, kelas 12 Teknik Manajemen Perawatan Otomotif SMKN 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Oke, di sini kita akan belajar bersama mengenai cara kerja dan fungsi komponen AC pada mobil. Fungsi dari AC adalah untuk yang pertama mengatur suhu, yang kedua mengatur kelembapan, yang ketiga mensirkulasikan udara, dan yang terakhir adalah untuk memurnikan udara. Dan yang pertama adalah kompresor. Jadi teman-teman, fungsi kompresor adalah untuk membuahkan freon agar bersirkulasi ke seluruh komponen AC mobil. Tidak hanya itu, kompresor juga menekan freon agar molekul freon lebih rapat. Cara kerja dari kompresor adalah dengan menggunakan gerakan rotari yang dihasilkan dari puli mesin. Poros kompresor terhubung dengan plat yang memiliki beberapa nok. Saat nok menyentuh piston, maka piston akan bergerak ke depan sehingga menekan freon keluar dengan tekanan tinggi. Saat nok lepas dari piston, maka freon yang berada pada low pressure akan mengisi ruang pada piston. Komponen kedua ada magnetic clutch. Jadi fungsi dari magnetic clutch adalah untuk mengatur kapan kompresor bekerja ataupun berhenti meski puli mesin tetap berputar. Nah, ketika kompresor terus bekerja, maka tekanan freon yang keluar dari kompresor akan meningkat. Tentu ada risiko ketika kompresor terus-menerus bekerja. Nah, ketika tekanan freon telah mencapai titik maksimum, magnetic clutch akan memutus hubungan antara puli kompresor dengan poros kompresor. Magnetic clutch ini sendiri bekerja menggunakan daya tarik magnet melalui induksi elektromagnetik. Dan ketiga ada kondensor, teman-teman. Jadi kondensor itu berfungsi untuk melepas panas dari freon atau refrigeran ke udara bebas. Jadi di kondensor ini freon didinginkan sehingga yang tadinya berbentuk gas berubah wujud menjadi berbentuk cair dengan dibantu cooling fan atau kipas dalam proses pendinginan. Oke, selanjutnya ada receiver dryer. Jadi fungsi dari receiver dryer sendiri adalah untuk menyaring kotoran yang ikut bersirkulasi dengan freon. Selain itu juga untuk memisahkan uap air dengan freon dan sebagai penampung sebelum freon tersebut dialirkan ke expansion valve. Jadi untuk komponen selanjutnya ada expansion valve atau katup ekspansi. Jadi teman-teman, katup ekspansi ini berfungsi untuk menurunkan tekanan yang sebelumnya bertekanan tinggi terus masuk ke expansion valve lalu bertekanan rendah. Untuk komponen selanjutnya adalah evaporator. Jadi fungsi dari evaporator adalah menyerap panas yang dibawa oleh udara sehingga ketika memasuki evaporator udara menjadi dingin. Nah, untuk menyalurkan itu butuh komponen yang bernama blower. Blower ini berfungsi untuk mengembuskan udara menuju ke arah evaporator yang kemudian disalurkan ke dalam kabin melalui kisi-kisi yang ada pada dashboard. Cara kerja sistem AC pada mobil. Ketika mesin dihidupkan dan saklar AC dinyalakan, maka kompresor akan berputar. Freon dalam bentuk gas akan dihisap oleh kompresor kemudian ditekan agar molekulnya lebih rapat. Kemudian dari kompresor menuju ke kondensor, freon akan berubah wujud dari gas menjadi cair. Kemudian menuju ke receiver dryer. Di receiver dryer freon akan disaring dari kotoran dan dipisahkan dari uap air. Freon ditampung sementara di dalam receiver dryer. Kemudian dari receiver dryer menuju ke expansion valve. Di expansion valve tekanan diturunkan sehingga freon akan berbentuk kabut. Kemudian
menuju ke evaporator. Evaporator akan menyerap udara panas dari luar melalui sirip-siripnya, kemudian didinginkan dan disirkulasikan ke kabin dengan bantuan blower.